Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan soal dan jawaban chapter 11 tentang depreciation, impairment, and depletion. Yang pertama, S11-2, Depreciation Conceptual Understanding. Hasselbeck Company mengakuisisi aset pabrik pada awal tahun 1. Aset tersebut memiliki perkiraan masa manfaat 5 tahun. Seorang karyawan telah menyiapkan jadwal penyusutan untuk aset ini menggunakan 3 metode berbeda untuk membandingkan hasil penggunaan satu metode dengan hasil penggunaan metode lain. Anda harus mengasumsikan bahwa schedule berikut telah disiapkan dengan benar untuk aset ini dengan menggunakan 1 metode garis lurus, 2 metode jumlah angka tahun, dan 3 metode penurunan ganda. Metode keseimbangan, yaitu tahun pertama 9.000 sampai tahun kelima, lalu ada 15.000, 12.000, 9.000, 6.000, 3.000, totalnya 45.000, double declining balance-nya 20.000, pada tahun kedua 12.000, tahun ketiga 7.200, tahun keempat 4.320, dan tahun kelima 1.480. Instruksinya, jawab pertanyaan berikut. A. Berapa biaya aset yang disusutkan? B. Berapa jumlah jika tidak ada yang digunakan dalam perhitungan penyusutan untuk nilai sisa aset ini? C. Metode manakah yang akan menghasilkan beban pendapatan tertinggi pada tahun ke-1? D. Metode manakah yang akan menghasilkan beban pendapatan tertinggi pada tahun ke-4? E. Metode mana yang menghasilkan nilai buku tertinggi untuk aset tersebut pada akhir tahun ketiga? F. Jika aset tersebut dijual pada akhir tahun ketiga, metode mana yang akan menghasilkan keuntungan tertinggi atau kerugian terendah pada pelepasan aset? Yang A yaitu 100% dibagi 5, yaitu 20%. 20% dikali 2 sama dengan 40%. Cost-nya dikali 40%, yaitu sama dengan 20.000. 20.000 dibagi 40 sama dengan 50.000 cost of asetnya. Yang B, 50.000 cost from A dikurang 45.000 total depreciation sama dengan 5.000. Yang C, the highest charge to income for year 1 will be yield by double declining balance method. Yang D, the highest charge to income for year 4 will be yield by the straight line method. Yang E, line pertama 50.000 dikurang 9.000 ditambah 9.000 ditambah 9.000 sama dengan 23.000 book value end of year 3. Terus yang SYD-nya 50.000 dikurang 15.000 tambah 12.000 tambah 9.000 sama dengan 14.000 book value. Yang DDB-nya 50.000 dikurang 20.000 ditambah 12.000 tambah 7.200 sama dengan 10.800 book value. Yang F, the method that will yield the highest gain if asset is sold, which is the double declining balance method in this case. Terus yang E11-8, depreciation computation replacement non-monetary exchange. Goldman membeli mesin pada 1 Juni 2017 seharga 31.800. Tempat pembuatan pengangkutan ke titik di mana didirikan adalah 200 dan 500 dikeluarkan untuk memasangnya. Pada manfaat mesin diperkirakan 10 tahun dengan nilai sisa 2.500. Pada tanggal 1 Juni 2018, bagian penting dari mesin diganti dengan biaya 2.700 dengan yang dirancang untuk mengurangi biaya pengoperasian mesin. Nilai buku bagian mana diperkirakan 900. Lalu yang kedua, pada tanggal 1 Juni 2021, perusahaan membeli mesin baru dengan kapasitas lebih besar seharga 35.000, dikirim memperdagangkan mesin lama yang memiliki nilai wajar dan tunjangan tukar tambah 20.000. Untuk menyiapkan mesin lama untuk dipindahkan dari pabrik membutuhkan biaya 75. Dan pengeluaran untuk memasang yang baru adalah 1.500. Diperkirakan bahwa mesin baru memiliki masa manfaat 10 tahun dengan nilai sisa 4.000 pada akhir tahun tersebut. Pertukaran memiliki substansi komersial.
Instruksinya dengan asumsi bahwa penyusutan akan dihitung dengan dasar garis lurus, hitunglah penyusutan tahunan atas peralatan baru yang harus disediakan untuk tahun fiskal yang dimulai pada tanggal 1 Juni 2021. Juni 2021, old machine-nya purchase-nya 31.000, dikurang freight-nya 200, dan installation-nya 500. Jadi total cost-nya 31.700. Annual depreciation charge-nya 31.700 dikurang dari 2.500 dibagi 10. Hasilnya 2.920. Terus on Juni 2013, the old mission of 1.980, the revised total cost-nya 33.680 dari 31.700 ditambah 1.980. Terus book value-nya jadinya 21.340 dari 33.680 dikurang 2.920 dikurang 3.140 dikali 3. Fair value-nya 20.000 dikurang dari 21.000 yang tadi, hasilnya jadi 1.340. Terus ditambah sama cost removal-nya 75. Jadi total loss-nya 1.415. Lalu yang 11-14. Error analysis and depreciation land. Kawasaki menunjukkan entry berikut dalam akun peralatannya untuk tahun 2020. Sejumlah didasarkan dari biaya historis dalam yen. Balance-nya pertama 133.000, terus purchase pada Agustus 32.000, lalu freight on equipment purchase-nya 700, terus installation cost-nya 2.500 pada Agustus, terus repairs-nya pada November 500, equipment-nya 23.000. Instruksinya siapkan entry koreksi yang diperlukan. B. Dengan asumsi bahwa penyusutan akan dibebankan selama 1 tahun penuh pada saldo akhir di akun aset. Hitung biaya penyusutan yang tepat untuk tahun 2020 berdasarkan masing-masing metode yang tercantum di bawah ini. Asumsikan perkiraan umur 10 tahun tanpa nilai sisa. Mesin termasuk dalam 1 Januari 2020. Saldo dibeli pada 2018. Yang pertama garis lurus, yang kedua jumlah digit tahun. Yang A, maintenance and repairs expense-nya 500 terhadap equipment-nya 500 juga. Yang B, the proper ending balance in asset accounts-nya in January balance-nya itu 134.750, lalu ditambah purchase-nya 32.000, terus freight-nya 700, installation-nya 2.700, semuanya ditambah jadi 35.400. Dikurang dari 134.750, hasilnya 23.000 itu adalah cost of equipment sold-nya. Desember 31 balance-nya itu jadi 147.150. Terus yang pertama straight line-nya itu 147.150 dibagi 10 dapat 14.715. Yang kedua sum of the years digitnya itu 10 tambah 8 tambah 10 tambah 9 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 55.000. Terus P11.5 tentang comprehensive property, plant, and equipment problems. Derby Sporting Goods telah mengalami pertumbuhan permintaan produknya selama beberapa tahun terakhir. 2 Olimpiade terakhir sangat meningkatkan popularitas bola basket di seluruh dunia. Akibatnya, konsorsium pengecar olahraga Eropa mengadakan perjanjian dengan divisi bola bundar Derby untuk membeli bola basket dan aksesoris lainnya secara meningkat selama 5 tahun ke depan. Untuk dapat memenuhi komitmen kuantitas dari perjalanan ini, Derby harus mendapatkan tambahan kapasitas produksi. Sebuah perusahaan real estate menempatkan pabrik yang tersedia di dekat fasilitas manufaktur Roundball, dan Derby setuju untuk membeli pabrik.
persyaratan perjanjiannya mengharuskan Derby membayar 50.000 saat renovasi dimulai pada 1 Januari 2019, dengan sisanya harus dibayarkan pada renovasi selesai. Harga pembelian keseluruhan untuk pabrik dan mesin adalah 400.000. Renovasi pembangunan dikontrakan ke Melon Construction dengan harga 100.000. Pembayaran yang dilakukan seiring renovasi berlangsung selama 2019 ditunjukkan di bawah ini. Pabrik mulai beroperasi pada 1 Januari 2020. Instruksinya, tentukan jumlah yang akan dicatat pada pembukuan Derby Sporting Goods pada tanggal 21 tentang tanah, bangunan, dan mesin. Terus yang B, hitung biaya penyusutan Derby. Terus yang C, diskusikan argumen yang mendukung dan menentang kapitalitas biaya bunga. Yang D, mengingat peningkatan pembangunan Derby berpikir itu akan membuat posisi keuangannya terlihat lebih baik jika menggunakan akuntansi revaluasi. Yang A, estimated depletion. Itu depletion base-nya adalah 870 ditambah estimate yield-nya 120 per tonnya itu 7,25. First year sampai 11 tahunnya itu 43.500. Terus masing-masing dari per tahunnya itu 87.000. Estimated depreciation-nya itu building-nya dengan cost 36.000, machine-nya 30.000. Lalu yang B, depreciation-nya 7,25 dikali 5.000 ton sama dengan 36.250. Depreciation-nya building 30 kali 5.000 sama dengan 1.500. Machine-nya 25.000 dikali 5.000 sama dengan 1.250. Terus machine yang kedua 50 dikali 5.000 sama dengan 2.500. Ditambah jadi total depreciation-nya 5.250. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.